Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Model Pembelajaran Project Based Learning. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Indri Widyastuti dengan NIM 202033101. Di sini saya sebagai moderator. Yang kedua ada Ida Nur Aini dengan NIM 202033062 sebagai pembaca materi. Ketiga ada Yusrul Hana dengan NIM 202033083 sebagai penjawab pertanyaan. Keempat ada Farah Lalita Windayani dengan NIM 202033078 sebagai penjawab pertanyaan. Kelima ada Nur Hidayah dengan NIM 202033007 sebagai penjawab pertanyaan. Dan yang terakhir ada Enitri Sulistiawati dengan NIM 202033226 sebagai operator. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Ida. Kepadanya, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Indri Widyastuti. Saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran project based learning. Sebelumnya ada pengertian. Model pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana siswa tersebut aktif dan ditugaskan guru, diberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menarik. Kemudian dengan adanya proyek tersebut, siswa dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masing-masing secara berkelompok atau berkolaborasi, dan setelah itu hasil dari proyek tersebut akan dipresentasikan. Kemudian ada kelebihan model dari project based learning. Yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Pekerjaan di sini yang dimaksud adalah proyek tersebut. Dan dari hasil proyek tersebut nantinya guru harus menghargai atau mengapresiasi proyek yang dibuat oleh siswa. Kemudian kelebihan yang kedua ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dengan adanya proyek tersebut kita berikan kepada siswa, pastinya siswa tersebut akan dapat memecahkan masalah. Bagaimana caranya siswa tersebut menyelesaikan masalah atau proyek yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga ada membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Yang pastinya dari pembelajaran project based learning, kita memberikan suatu proyek pada siswa, pasti siswa akan lebih aktif, entah aktif bertanya atau aktif mengungkapkan pendapat, kemudian ada aktif mempresentasikan atau menjelaskan hasil proyek tersebut di dalam atau di depan kelas. Kemudian yang keempat ada mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, yaitu pada proses presentasi dari proyek pembuatan masing-masing kelompok tersebut. Kemudian kelebihan yang terakhir ada memberikan pengalaman yang melibatkan peserta didik melalui pembelajaran dan praktik secara kompleks yang dirancang sesuai di dunia nyata. Jadi kita benar-benar melibatkan peserta didik di dalam praktik tersebut dengan pembuatan proyek yang proyek tersebut itu nyata. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kelemahan dari model pembelajaran project based learning. Yang pertama ada membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Di sini kita sebagai guru harus pintar dalam memanage waktu sebaik mungkin, bagaimana proyek siswa tersebut dapat terbuat atau dapat jadi dalam waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua ada membutuhkan biaya waktu yang cukup. Di sini juga kita sebagai guru harus pintar-pintar dalam membuat sebuah penugasan proyek bagi siswa, agar siswa tidak keberatan dengan adanya biaya atau perlengkapan yang dikeluarkan dalam pembuatan proyek. Kemudian yang ketiga ada membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Nah, selain siswa yang aktif di dalam model pembelajaran ini, guru juga harus terampil dan kreatif. Atau kita sebagai guru juga harus belajar bagaimana cara menentukan proyek yang benar dalam pembelajaran ini. Kemudian ada membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai.
mengenai fasilitas dan peralatan, mungkin sekolah dapat menyediakan atau memfasilitasi bagaimana siswa dapat membuat proyek, atau kita sebagai guru dapat memberikan arahan kepada siswa bagaimana cara membuat proyek dan membawa perlengkapan sendiri dari rumah mungkin. Yang pastinya perlengkapan itu mudah dicari dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian ada kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Nah, di sini juga sebagai kelemahan dalam project based learning. Kemudian ada tujuan model project based learning. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Nah, pastinya di sini kan peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan proyek yang telah ditugaskan oleh guru. Kemudian yang kedua ada memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah atau proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Kemudian ada mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Nah, di sini peserta didik dapat membuat suatu proyek dengan menggunakan mungkin perlengkapan atau bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan atau perlengkapan yang sudah dicari. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Kemudian ada karakteristik model project based learning. Yang pertama ada peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Kemudian peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses atau mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Kemudian peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Kemudian tahapan pembelajaran project based learning. Yang pertama ada membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang atau start with the big question. Kemudian yang kedua ada merencanakan proyek atau design a plan for the project. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Kemudian ada mengawasi jalannya proyek atau monitor the student and progress of the project. Kemudian yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Kemudian yang terakhir ada evaluasi atau evaluate the experience. Nah, selanjutnya ada implementasi model pembelajaran project based learning dalam pembelajaran PKN SD. Ada di kelas 3 semester 1 dengan tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, ciri-ciri makhluk hidup, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan kompetensi dasar menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian indikator pembelajarannya ada memahami arti gambar lambang bintang, rantai, pohon, beringin, kemudian benteng, dan padi dan kapas sila-sila Pancasila. Yang kedua ada menjelaskan arti gambar lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala benteng, dan padi kapas sila-sila Pancasila. Berikut merupakan langkah-langkah model PJBL dalam pembelajaran PKN SD. Fase yang pertama yaitu start with the big question. Pembelajaran dimulai dengan guru memberikan pertanyaan, driven question, yang dapat memberi penugasan kepada siswa peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Implementasinya yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar atau penggerak tentang bunyi sila-sila Pancasila yang dapat membuat siswa berpikir dan menjawab pertanyaan atau memberikan argumen. Contohnya, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila, kemudian bagaimana bunyi sila kedua sampai keempat Pancasila,
Kemudian ada, tahukah kalian apa saja simbol atau lambang sila-sila Pancasila? Kemudian fase kedua, ada design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Pengaplikasiannya yaitu, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan jumlah setiap kelompok 5 orang. Guru memberikan penugasan kepada setiap kelompok untuk memberikan sebuah proyek tentang materi arti lambang sila-sila Pancasila, yaitu dengan membuat proyek menggambar dan mewarnai lambang sila-sila Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan kapas padi disertai dengan bunyi sila dan makna gambarnya. Kemudian di fase 3, create a schedule, guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Implementasinya yaitu guru membuat timeline dan deadline penyelesaian proyek, kemudian guru menjelaskan waktu pembuatan proyek gambar sila-sila Pancasila sampai dengan mempresentasikan hasil proyek kepada siswa. Kemudian di fase keempat ada monitor the student and the progress of the project. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Implementasinya, kita sebagai guru dalam peran ini yaitu mengawasi siswa selama menyelesaikan proyek pembuatan gambar simbol sila-sila Pancasila dengan mengarahkan dan membimbing siswa selama penyelesaian proyek jika terjadi kendala. Kemudian di fase kelima yaitu access the outcome, penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur pencapaian standar. Penilaian tersebut dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelas atau di depan kelompok lain secara bergantian. Implementasinya yaitu setelah proyek selesai dibuat, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyek di depan kelas dengan menunjukkan gambar simbol sila-sila Pancasila, menyebutkan bunyi sila-sila Pancasila, dan menjelaskan arti dan makna dari lambang sila-sila Pancasila yang telah dibuat. Kemudian guru memberikan penilaian dari hasil presentasi siswa setiap kelompok tersebut. Kemudian di fase 6 atau di fase terakhir ada evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Implementasinya, guru membuat kesimpulan materi pembelajaran tentang simbol atau lambang sila-sila Pancasila. Kemudian guru melakukan refleksi atau evaluasi dengan bertanya kepada siswa mengenai pemahaman pada pembelajaran hari ini. Guru juga memberikan apresiasi dari hasil pekerjaan siswa dan memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu bersemangat dalam pembelajaran. Nah, itu tadi langkah-langkah dari model Project Based Learning. Kemudian kesimpulannya, model pembelajaran Project Based Learning merupakan model yang berpusat pada siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menarik kepada peserta didik dengan kreativitas dan inovasi siswa masing-masing. Kemudian proyek tersebut akan dipresentasikan. Dengan adanya model Project Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat siswa menjadi lebih aktif, meningkatkan keterampilan peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan kompetensi, memberikan pengalaman yang melibatkan peserta didik melalui pembelajaran dan praktik secara kompleks dan nyata, sehingga pembelajaran tersebut menjadi bermakna bagi siswa dan efektif. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan membuka 3 pertanyaan. Silahkan. Bertanya, Mbak. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Novita Sari dengan NIM 060.
Bagaimanakah peranan project-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa? Terima kasih. Mbak, tolong ulangi lagi. Ditulis di chat saja, Mbak. Iya, Mbak. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat dari Mbak Umi Taris NIM 063. Mengapa model pembelajaran project-based learning diperlukan dalam pembelajaran PKN? Penerapan model pembelajaran project-based learning diharapkan mampu memberikan semangat kepada siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, dapat juga mengarahkan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif, serta menyenangkan. Selain itu juga, siswa akan menjadi lebih memahami materi-materi pembelajaran yang disampaikan karena pembelajaran menurut siswa itu menarik. Bagaimana Mbak Umi? Apakah bisa diterima? Ya, Mbak, bisa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uut Nurvitasari. Bagaimanakah peranan project-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Jawabannya adalah berdasarkan uji lanjut LSD, menunjukkan bahwa project-based learning dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa lebih tinggi 14%, kreativitas siswa meningkat 31,1%, kemampuan berpikir kritis meningkat 34%, dan kemampuan kognitif siswa juga meningkat 28,9% daripada pembelajaran yang diberikan tanpa melalui proyek. Bagaimana Mbak Vita, apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ulin Fatimatus Syahro. Coba jelaskan apa faktor penyebab utama gagalnya penerapan model pembelajaran PJPL. Secara umum ada dua faktor penyebab utama gagalnya penerapan model pembelajaran, yaitu yang pertama, kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan model tersebut dalam pembelajaran, dan yang kedua adalah ketidaksesuaian pemilihan model dengan karakteristik materi. Bagaimana Mbak Ulin? Iya, bisa diterima. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.